Di sini saya akan menjelaskan materi analytical dan hierarki proses, atau yang biasa disingkat AHP. Jadi AHP di sini adalah merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria dan alternatif pilihan. Selanjutnya, AHP sendiri merupakan teknik yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati pada tahun 1970-an dan membantu pengambilan keputusan untuk mengetahui alternatif terbaik dari banyak elemen pilihan. AHP menggunakan perbandingan berpasangan pairwise comparison untuk membuat suatu matriks yang menggambarkan perbandingan antara elemen yang satu dengan elemen lainnya. Kemudian, AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif dan memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambilan keputusan. Kemudian kelebihan dari AHP dibandingkan dengan yang lainnya yaitu adanya struktur yang hierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada sub-sub kriteria yang paling mendetail. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik, seperti melakukan perstrukturan, persoalan, kemudian penentuan alternatif-alternatif, kemudian penetapan nilai, kemudian ada kemungkinan untuk variabel aleatori, dan persyaratan preferensi terhadap waktu dan spesifikasi atas risiko. Selanjutnya, peralatan utama dari analytical hierarchy process ini atau AHP adalah memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Kemudian di sini ada prinsip AHP. Yang pertama itu adalah decomposition, yaitu membuat hierarki. Jadi sistem yang kompleks dipecah menjadi sederhana. Kemudian yang kedua ada comparative judgment, yaitu penilaian kriteria dan alternatif. Kemudian kriteria dan alternatif sering ditunjukkan dengan matriks berpasangan. Menurut Sati, pada tahun 1988, digunakan skala perbandingan sebagai ukuran seperti pada skala di bawah ini, yang menyatakan intensitas kepentingan. Di sini ada 1 berbanding sama penting atau equal, kemudian 3 berbanding lebih penting sedikit atau slightly, kemudian 5 berbanding lebih penting secara kuat atau strongly, kemudian ada 7 berbanding lebih penting secara sangat kuat atau very strong, kemudian 9 berbanding lebih penting secara ekstrim. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah perhitungan AHP. Prosedur atau langkah-langkah perhitungan AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menentukan data kriteria, kemudian yang kedua ada menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan berpasangan berdasarkan skala perbandingan 1 sampai 9 sesuai teori yang tadi. Kemudian menjumlahkan nilai pada setiap kolom matriks yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya sini adalah membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Data yang dihasilkan adalah data normalisasi. Kemudian yang terakhir di sini menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan sejumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya di sini ada bagan dari langkah-langkah AHP. Seperti di slide ini ada level 1 itu goal, kemudian di level 2 ada kriteria atau sub kriteria. Kemudian yang di level 3 itu ada alternatif. Mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini dilakukan pengambilan alternatif
dengan menyusun masalah dalam hierarki, sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur, seperti melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antara elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki. Dan yang terakhir di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode AHP. Yang pertama, untuk kelebihan, yang pertama ada struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Kemudian yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Kemudian memperhitungkan daya tahan dan ketahanan output analisis, sensitivitas pengambilan keputusan. Yang terakhir ini, selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi objektif dan multi kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Jadi model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. Kemudian kita masuk di kekurangan. Metode AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Kemudian input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi manusia atau penafsiran seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Kemudian metode AHP ini hanya metode matematis. Dan yang terakhir, tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis, permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari kebenaran model yang terbentuk.